Betul. Di sini kami perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang dan saya sendiri bernama Alif Nur Hidayat. Saya Eko Java Georda. Saya Femia Dwiwardani dan saya Naila Falihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang representatif digital dan analog. Dan saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan sistem analog dan digital. Ini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kekurangan sistem analog dan digital. Saya akan menjelaskan tentang skema sistem hybrid dan tahapan sistem hybrid. Di sini saya akan menjelaskan tentang representasi analog dan digital. Representasi analog besarnya dinyatakan dalam tegangan arus ataupun gerakan meter yang diproporsionalkan atau sebanding dengan nilai dari besaran itu sendiri. Contohnya speedometer pada motor, termometer analog, dan timbangan analog. Kemudian representasi digital besarnya tidak hanya ditunjukkan dalam nilai yang proporsional saja, tapi juga dalam simbol yang dinamakan digit. Contohnya, jam digital menunjukkan satuan jam, menit, dan terkadang detik. Namun, dalam kenyataan waktu berubah secara terus-menerus, bahkan tidak dapat dipresentasikan dalam satuan nanosekund. Dalam kasus contoh ini dapat diartikan bahwa representasi digital dari waktu bergantian secara diskrit. Perbedaannya, analog perubahan secara terus-menerus dan digital perubahan secara bertahap. Sistem analog dan digital. Sistem analog adalah kumpulan sejumlah peralatan untuk mempresentasikan besaran fisik yang dinyatakan dalam bentuk analog. Contohnya, penguat suara konvensional yang menggunakan transistor sebagai komponen penguatnya, tape recording, dan switch. Sistem digital adalah kumpulan sejumlah peralatan yang didesain untuk memanipulasi data atau besaran fisik yang dinyatakan dalam bentuk digital. Contohnya, komputer, kalkulator, audio, dan video digital atau telepon. Keunggulan dan kekurangan sistem analog dan digital. Kekurangan sistem digital: 1. Lebih tahan terhadap noise. 2. Pengoperasian dapat diprogram. 3. Bisa diotomatisasi. 4. Ketepatan dan akurasi tinggi. 5. Mudah dan menyimpan informasi. 6. Pemakaian ruang yang lebih kecil. Kekurangan sistem digital: 1. Selalu harus tersedia sinkronisasi untuk mengetahui kapan setiap simbol yang terkirim mulai dan kapan berakhir, dan perlu meyakinkan apakah setiap simbol sudah terkirim dengan benar. Yang kedua, memerlukan bandwidth yang besar. Dengan menggunakan sistem digital untuk mentransmisikan sinyal yang sama, diperlukan bandwidth hingga 4 kali dari sistem analog. Keunggulan dan kekurangan sistem analog: 1. Sinyal yang dihasilkan alam adalah berbentuk analog. Contohnya, sinyal suara mikrofon, seismograf, dan sebagainya. Kedua, komponen sederhana. Dan ketiga, biaya perawatan dan penggunaan lebih mudah dan murah. Kekurangan sistem analog: 1. Lebih sensitif terhadap noise. 2. Ketepatan dan akurasi rendah. 3. Pengoperasian tidak dapat diprogram. Dan 4. Manual tidak bisa diotomatisasi. Skema sistem hybrid. Yang ke-1 yaitu peralatan ukur, yang kedua ADC, yang ketiga digital processing, yang keempat DAC, dan yang terakhir controller. Dan tahapan sistem hybrid: ke-1, mengubah input analog menjadi bentuk digital. Kedua, pemrosesan informasi digital. Dan yang terakhir, mengubah kembali output digital ke dalam bentuk analog.